My name is Andra Martin. I'm an architect. I work and live at Bintaro, Jakarta. Sebetulnya karena waktu kelas 3 SMA saya itu ada psikotes di mana hasilnya menyarankan saya menjadi arsitek atau dokter. Jadi dokter takut darah. Tapi waktu jadi arsitek kelihatannya memang banyak hal visual yang dari kecil memang hal-hal tersebut yang saya suka. Saya ingin berusaha untuk jujur dan lebih baik sedikit setiap harinya. Sebagai arsitek, saya ingin merancang dengan menghormati lingkungan, memahami konteks, fokus pada fungsi, dan tetap menghadirkan keindahan. Menurut saya, penting juga untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat lewat karya arsitektur. Dengan iklim tropis dan keberagaman budaya yang kita miliki, arsitektur Indonesia mencerminkan sejarah dan latar belakangnya. Arsitektur vernakular Indonesia itu sangat indah, dan desain yang kita lihat sekarang merupakan hasil perkembangan dari unsur-unsur tersebut. Rumah ini terletak di Jalan Manyar, bagian dari kompleks perumahan lama di Bintaro. Ini adalah klaster pertama yang dikembangkan oleh Bintaro sejak tahun 1980. Rumah ini berada di pojok dengan lebar bukaan 7 meter di sisi jalan dan melebar ke belakang. Di depannya ada taman umum yang menjadi inspirasi utama saya dalam mendesain rumah ini. Jadi begitu kita masuk, yang akan dilihat adalah kolam ikan dengan suara gemercik. Ada beberapa ikan koi yang membuat kita jadi lebih tenang dan lebih teduh. Sangat kontras dengan luar yang lebih berisik dan lebih terik. Dan yang begitu orang masuk akan lihat library, kemudian di sebelah kanan ada kandang kucing dan ada rem yang seolah-olah menarik dan menuntun kita untuk jalan ke lantai 2. Di rumah saya banyak sekali kucing-kucing karena istri saya senang sekali dengan mengambil kucing dari jalanan. Kucing itu dipelihara dan kini kita punya 80. Perpustakaan ini terinspirasi dari ruang-ruang di Jepang, di mana ketika pertama kali saya ke Jepang, saya tinggal di keluarga Jepang. Inspirasi itu atau pengalaman itu sangat berkesan buat saya sehingga meja di perpustakaan itu bisa turun sejajar dengan lantainya dan kami bisa mengubahnya menjadi tempat tidur. Ini adalah rumah saya di mana saya men-challenge diri sendiri setelah 20 tahun saya berprofesi sebagai arsitek. Saya mencoba untuk membuat rumah ini tanpa gambar. Saya sengaja memilih rem sebagai akses ke lantai 1
karena saya menikmati pengalaman menggunakan rem. Seperti dalam film, pergerakannya lambat dan memperlihatkan tampilan ruang secara bertahap. Kita akan tiba di lantai 1 dengan ruang terang yang luas, hampir 360 derajat dengan view yang dominasi hijau. Belakangan saya menyadari perjalanan-perjalanan kecil seperti ini saya buat agar keluarga bisa menikmati rumah dengan suasana dan pemandangan yang berbeda-beda. Saya meletakkan meja makan sepanjang 4 meter yang multifungsi. Di ujungnya terdapat kompor. Jadi sambil memasak, kita dapat tetap berbincang, bekerja, dan melakukan aktivitas. Di belakang meja makan, itu ada sebuah kotak besar yang isinya adalah semua utilitas di dalam situ. Kamar utama berada di antara ruang keluarga dan lantai kamar anak. Dia seolah-olah di bordesnya gitu. Dari rem, kita akan sampai ke sebuah kotak dengan tampilan solid. Bahkan disangkanya itu gardu listrik. Dan saat masuk hanya terlihat ranjang dengan kaca jendela yang besar berbingkai baja. Di depannya ada kredensa TV, lalu ada tangga spiral menuju area bawah yang terdiri dari kamar mandi, lemari pakaian, dan area kerja. Semua fungsi ini terbuka tanpa sekat. Di ujung kamar mandi, saya tempatkan taman dengan pohon yang dulunya kecil sekarang sangat besar dengan bukaan di atapnya. Taman ini menyatu dengan ruangan dan memberi kesan di dalam basement tersebut tidak seperti ruang bawah tanah. Di lantai 2 terdapat 3 kamar untuk anak-anak yang saling berhubungan lewat satu koridor utama. Koridor panjang ini memiliki bukaan horizontal tanpa kaca di satu sisi dengan kisi-kisi kayu di sisi lainnya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen dan apapun. Di dalam kamar terdapat area bersama untuk belajar, berkumpul bersama teman, atau kegiatan lain. Area tidurnya sendiri berada di dalam kotak putih yang terinspirasi dari hotel kapsul di Jepang. Dan tempat itu satu-satunya yang menggunakan AC. Untuk naik ke tempat tidur, anak-anak harus menginjak kredensa karena posisi tempat tidur lebih tinggi 60 cm dari lantai. Pada rooftop, saya menempatkan rumput di area tengah. Rumput berisi tanah dan air. Buat saya terasa sekali bahwa elemen ini menurunkan suhu pada ruang yang di bawahnya. Kemudian di area rumput, saya menempatkan 9 skylight, di mana udara panas dari bawah bisa naik ke atas dan sinar matahari bisa
nembus dari skala tersebut ke lantai bawah. Kemudian saya beri jarak kira-kira sekitar 5 cm antara kaca dengan rumput supaya udara dari panas bisa naik ke atas, dan kadang-kadang rumput-rumput tersebut turun ke bawah menjuntai, menjadikan ruangan bawah juga lebih poetik. Saya merencanakan hanya 2 material utama di rumah ini, beton ekspos dan kayu ulin. Beton memberikan kesan kokoh, sedang kayu ulin memberikan kesan hangat. Keduanya saling melengkapi. Keseimbangan ini selalu saya kejar dan menjadi nilai penting dalam karya saya. Setelah rumah ini selesai, saya banyak belajar. Rumah ini menjadi semacam laboratorium untuk menghadapi iklim tropis. Matahari, hujan, angin, kelembaban, dan gangguan serangga atau binatang karena banyak area yang semi terbuka. Pengalaman ini memperkaya pemahaman saya dan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik. Selain itu, rumah ini juga menjadi sarana belajar bagi tim studio saya untuk memahami berbagai aspek arsitektur, termasuk struktur, material, ruang, sequence, detail, dan banyak lagi. Saya berharap para arsitek muda Indonesia semakin sadar akan konteks, isu keberlanjutan, serta pentingnya merancang arsitektur dengan karakter khusus yang berakar pada tipologi, lokasi, dan budaya setempat.